Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوان والأخوات في الله أعزني الله وإياكم. Ada akhwat, ada ya, para ikhwan dan juga akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rayhan, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepadanya di malam hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita semua untuk berkumpul di dalam rangka untuk melakukan satu aktivitas yang mulia, yaitu menuntut ilmu tentang perkara agama kita, yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu sebab Allah akan memudahkan jalan kita semua untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Nabi SAW pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk bisa hadir ke dalam majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan orang tersebut untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya sebagaimana yang tadi sudah diinformasikan, sementara ana menggantikan jadwal dari guru kami Ustadzuna al-Fadil Ustadz Salim Saleh Al-Muhdar hafizahullah ta'ala wa ra'ah, ya. Baik, beberapa hari yang lalu beliau menyampaikan ke ana agar mengisi materi di Masjid Ar-Rayhan. Nah, tema kajian kita di malam hari ini yaitu sesuatu yang sangat penting untuk kita ilmui sebagai sebuah persiapan untuk menghadapi satu peristiwa yang semua kita pasti akan menghadapinya. Tidak lain hal itu adalah al-maut, kematian. Kita semua pasti bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, setiap jiwa, setiap yang bernyawa, dia pasti merasakan al-maut, kematian. Oleh karenanya kita perlu mempersiapkan bekal agar saat kita mati nanti, tentu mati kita dalam keadaan husnul khatimah, ya, mati keniscayaan. Cuma bagaimana agar kita bisa husnul khatimah, itu cita-cita besar yang mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa meraihnya. Ya Allah, apa sih makna husnul khatimah? Para ulama biasanya tuh kalau mereka ingin menyampaikan ya satu materi di dalam kitab-kitabnya, biasanya mengawali dengan memberikan pengertian secara bahasa ataupun secara etimologi ataupun terminologi, secara bahasa ataupun istilah. Husnul khatimah terdiri dari dua kata, dari kata husnul
husnu dan juga al-khatimah. Husnu, cara bacanya ini harus benar. Banyak orang salah cara bacanya sehingga memalingkan dari makna yang sebenarnya. Dan itu juga kesalahan itu sampai tampak dari tulisan yang terpampang. Masjid Husnul Kahf. Itu artinya buruk, jelek. Ya. Adapun husnu baik, bagus, indah. Itu yang kita inginkan. Ya. Jadi ada beberapa mustalahat yang memang itu sudah diserap dalam bahasa Indonesia, tapi alangkah baiknya kita orang-orang yang sudah menuntut ilmu agar ketika mengucapkan juga tepat. Seperti antara ni'mah dengan nikmah, itu beda. Ya, mudah-mudahan Allah kasih nikmat ke kita. Jangan nikmat, nikmat, ya pakai ain. Karena kalau nikmah dengan qaf itu artinya kecelakaan. Ya. Taib husnul khatimah adalah kematian yang baik, yang indah. Yang pengertian sederhananya ketika seseorang mengakhiri kehidupannya dalam keadaan melaksanakan ketaatan, amal saleh, ibadah, husnul khatimah. Ya. Makanya kalau ada orang mati lagi hadir di dalam majelis ilmu, maka ini ciri husnul khatimah. Ya. Ciri. Lagi hadir duduk di majelis ilmu. Dan kita tadi sudah mendengar bagaimana majelis ini sekalipun tidak dihadiri oleh banyak orang, tapi ini majelis yang Masya Allah. Kita bersyukur kepada Allah dari sekian banyak penghuni apartemen ini. Tadi Anda bicara sama beliau ya di tempat wudhu. Ini masjidnya segini Pak, karena bayangan Anda ini warganya banyak banget. Tapi ternyata ya masjid yang tidak terlalu besar pun ya tidak penuh ya. Dibandingkan dengan jumlah ya penduduk atau penghuni apartemen ini yang tentunya sangat banyak. Ya Allah, arti kita bersyukur Allah pilih kita, diberikan kita taufik. Makanya kalau kita terus menetapi amalan yang seperti ini, bahkan harapan kita semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan melakukan berbagai macam kebaikan, amal saleh atau ibadah, di antaranya aktivitas untuk ilmu. Maka itu ciri husnul khatimah. Ya. Jadi mati di dalam majelis ilmu husnul khatimah. Tapi enggak setengah mati ya. Atau akhul maut, saudaranya mati. Faham Pak? Apaan? Bobo. Saudara yang mati itu bobo Pak. Akhul maut atau nisful maut. Sebagian ulama mengistilahkan setengah kematian, sebagian lagi mengatakan saudara yang mati. Karena saat kita mati, saat kita tidur, sesungguhnya roh kita berada di dalam genggaman Allah. Allah lepaskan balik bangun kita. Kalau Allah nggak lepasin selesai. Makanya kita udah siap-siap saat mau tidur baca doa Bismikallahumma amutu wa ahya. Atau riwayat lain Bismikallahumma ahya wa amut. Kedua riwayat itu bisa kita jadikan sebagai dasar di dalam berdoa sebelum tidur. Yang menjadi keliru kalau terjadi perulangan bismikahnya 2 kali, kayak dulu masih kecil kita kan diajarin begitu. Bismikallahumma amutu atau Bismikallahumma amutu wa bismika atau Bismikallahumma ahya wa bismika amut. 2 kali bismikahnya itu tidak ada riwayatnya itu. Yang ada riwayatnya bismikahnya cukup di awal. Ya fi awalid doa. Adapun masalah mengawali amutu ya, satu riwayat mengawali amutu, ya diawali dengan amutu, riwayat yang lain diawali dengan ahya. Ya, keduanya sama, tapi jangan berulang-ulang bismikahnya. Nah, kita udah siap-siap tuh mau mati. Ya. Taib. Nah, makanya orang tidur itu setengah dari kematian. Nah, kalau terjadi di majelis ilmu, ini musibah. Karena dia terhalang dari mendapatkan ilmu. Karena memang faktanya majelis ilmu itu tempat yang nyaman untuk bobo. Sampai ada orang punya penyakit sulit tidur, apa istilah ilmiahnya? Insomnia. Insomnia ya. Udah nggak usah khawatir Pak, jangan minum pil bahaya, nanti kena ginjal. Itu gimana solusinya? Udah ntar datang ke Ar-Rayhan.
ada majelis ilmu, terbobok tuh, subhanallah. Karena memang faktanya begitu banyak tuh. Kalau orang tidak menyiapkan niat ikhlas karena Allah, ya di antara bentuk keikhlasan seorang dalam menuntut ilmu, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, ya aplikasi penerapan keikhlasan seorang di dalam menuntut ilmu dibuktikan dengan semangatnya dia di dalam menghadiri majelis ilmu. Kemudian yang kedua dikatakan seorang ikhlas dalam menuntut ilmu. Di dalam kitab beliau Kitabul Ilm, beliau katakan ketika seseorang hadir di dalam majelis ilmu, niatnya adalah izalatul jahli min nafsihi wa ghairihi, untuk menghilangkan kebodohan pada dirinya dan juga orang lain berkaitan dengan masalah-masalah agama. Makanya kalau kita dapat sesuatu yang baru dari sesuatu yang kita belum ketahui dan keluarga kita belum ketahui, pulang kita kasih tahu, tadi dapat kajian Ustaz sampaikan di dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Nabi begini. Nah, ya, itu bentuk keikhlasan. Yang ketiga, seorang ikhlas dikatakan dalam menuntut ilmu ketika tidak lain tujuan dia di dalam menuntut ilmu adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah, agar menjadi sebab Allah mudahkan jalannya menuju surga. Berarti orientasinya akhirat. Jadi kalau orang orientasinya akhirat, mengerjakan amal saleh apapun bentuknya, mengerjakan ibadah apapun bentuknya, termasuk menuntut ilmu, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin katakan, sesungguhnya orang itu berada di dalam keikhlasan. Ya, akhirat, bukan dunia. Kalau dunia mesti lihat dulu, adakah dalil yang mendasarinya? Tujuan ibadahnya punya manfaat dari dunia. Kalau ada dalil yang mendasarinya, ya silakan, tidak apa-apa. Sedekah diantaranya membuka pintu-pintu rezeki, sedekah ibadah. Tapi dalam hadis Nabi jelaskan, itu diantara pembuka pintu-pintu rezeki. Dunia gak? Dunia, gak masalah. Tapi bukan berarti orientasi utamanya adalah dunia, tidak. Nah, ya. Taib, semua menginginkan untuk mendapatkan husnul khatimah, Pak. Ya Allah, semua. Wallahi semua. Bahkan manusia-manusia mulia, Allahu Akbar, ya, sosok Nabi yang kegantengannya bikin kaum Hawa tuh kelepek-kelepek. Siapa, Pak? Yang ketika beliau lewat, ya, kemudian sudah hadir wanita-wanita pembesar di masa itu, mereka dibekali dengan buah apel dan juga sebagian mufassir menceritakan dan juga pisaunya. Yusuf nggak disuruh ngapa-ngapain, lewat aja, biar tuh wanita-wanita di masa itu ngelihat tentang kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam. Wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara. Allah ceritakan, mereka nggak terasa tuh. Yang mereka iris bukan apelnya, tapi apanya? Jari-jari tangan mereka. Kenapa? Terpukau dengan kegantengan sosok Nabi Yusuf alaihissalam. Seorang nabi, ya, hamba pilihan Allah yang keimanannya nggak diragukan. Beliau pun, para nabi dan rasul dijamin surga gak, Pak? Ini akidah loh, Pak. Dijamin, Pak. Jadi andai pun ada nih Bapak dengar, ada orang mengatakan, ini yang ngomong ini profesor, doktor, ya atau apapun gelarnya banyak nih, gelar akademiknya. Tapi dia katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak dijamin surga. Wa hadza qaulun batil. Demi Allah itu ucapan yang batil. Ya, itu ucapan yang batil. Bagaimana mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dijamin surga? Sahabatnya saja yang levelnya di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamin surga. Ini kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah akan mencintai para sahabat. Ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu komitmen. Kenapa dikatakan kita ini Ahlussunnah wal Jamaah? Kenapa sebutan itu ya disematkan kepada kita? Ya kita harus buktikan karena kita adalah orang yang sangat komitmen mengikuti sunnah. As-sunnah berarti kembalinya kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-jamaah kembali kepada sahabat. Ya, karena sahabat itu generasi yang dijamin kebenarannya di dalam beragama. Yang muji adalah Allah dan Rasulnya. Allah puji mereka di dalam surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar
generasi terdahulu dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Ini siapa? Sahabat Nabi. Ya. Nah, yang ketiga yang Allah sebutkan, mudah-mudahan kalau kita mau mengikuti jejak langkah sahabat di dalam beragama, kita mudah-mudahan yang termasuk golongan ketiga yang Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 100. Walladzina taba'uhum biihsan. Orang-orang dan orang-orang yang mau mengikuti jejak langkah para sahabat di dalam beragama. Semua klaim Al-Quran Sunnah, iya. Tapi masalahnya belum cukup sampai di situ. Itu Al-Quran Sunnah yang dijadikan dalil, difahami menurut pemahaman siapa? Tuh, ini penting. Inilah yang disebut dengan manhaj, metode atau cara beragama. Sahabat yang kita jadikan acuan. Karena kalau kita ikuti orang-orang zaman sekarang, ada yang dominan menuhankan akal di atas dalil. Muncul kalangan liberal. Bukan cuma liberal yang muncul, ya, yang belakangan ini muncul, bukan, dari dulu. Kalangan Mu'tazilah, Qadariyah, itu orang-orang yang menuhankan akal di atas dalil. Muncul sosok-sosok Ma'bad al-Juhani, Wasil ibn Atta. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian di kelanjutan ayat tersebut Allah katakan, generasi terdahulu dari kalangan Muhajirin dan Ansar, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka, yaitu para sahabat, yaitu kita kalau komitmen mengikuti cara beragamanya para sahabat, insya Allah kita termasuk golongan yang ketiga yang Allah sebutkan dalam At-Taubah ayat 100. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun feedbacknya ridha kepada Allah. Kalau Allah sudah memberikan keridhaannya kepada hambanya, maka apa yang Allah akan berikan? Wa'adda lahum jannat. Allah siapin untuk mereka apa? Surga. Allah. Luar biasa. Nah, kita memuliakan semua sahabat tanpa kecuali, tidak sebagaimana akidahnya orang-orang Syiah Rafidhah. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah sebagai ungkapan beliau tuh pengen banget dapat husnul khatimah. Udah dijamin surga, tapi masih resah. Ini memang lifestyle-nya orang-orang yang mulia tuh begitu. Dijamin kemuliaan, nggak menjadikan mereka tuh pongah, berpuas diri. Makanya Allah Maha tahu kita tuh nggak ada jaminan. Karena boleh jadi kalau udah ada jaminan, kita udah nggak kenal ar-raihan nih. Gak ngapain sih, ya. Mendingan ke yang lain gitu ya. Iya. Udah dapat broadcast misalnya satu kafling, bukan flat, bukan, itu kafling di surga. Nih kita dapat info kayak begitu, nggak kenal pintu-pintu kebaikan. Ya. Makanya Allah tidak takdirkan kita yang seperti itu. Ya, ditakdirkanlah sosok-sosok seperti Nabi Yusuf dan orang-orang yang dijamin surga lainnya, yang mereka masih tetap resah. Terbukti Nabi Yusuf berdoa dalam surah Yusuf ayat 101, ayat yang berbunyi tawaffani muslima wa alhiqni bissalihin. Wafatkan aku ya Allah dalam keadaan muslim, berserah diri, tunduk patuh kepada Allah. Makanya tadi di pembukaan ana sampaikan ayatnya tuh, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali tetap menjaga keislaman kita. Ya Allah, Nabi Yusuf masih berharap dapat husnul khatimah, sekalipun sebenarnya beliau sudah dijamin surga. Apalagi kita kan nggak ada jaminan, cuma bisa berharap. Udah gitu harapnya pakai cemas. Benar? Ya Allah. Ya. Baik. Kemudian bagi orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai ulul albab, orang-orang yang memaksimalkan potensi kecerdasannya untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Orang cerdas banyak.
Tapi kebanyakan zaman sekarang makin cerdas, makin berani sama Allah. Benar ya? Loh iya. Itu yang bikin disertasi gelar doktoral untuk mengambil gelar doktor, ya, disertasi kan. Apa judul disertasinya? Menghalalkan zina. Asal didasari suka sama suka. Ya, viral kan tuh sebelum pandemi itu. Pinter gak Pak? Dari si kecerdasan intelektual. Pinter. Bukan itu yang kita butuhin. Ulil albab bukan yang kayak begitu. Kepintaran yang Allah berikan menjadikan dirinya semakin tunduk patuh kepada Allah. Dia renungkan ayat-ayat Allah, dia tunduk patuh. Karena tidak mungkin sesuatu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, ya, itu akan merugikan orang lain atau merugikan manusia ketika dia mengamalkannya. Ketika itu berupa perintah, pasti ada maslahat. Ketika berupa larangan untuk kita jauhi, pasti ada madarat. Makanya dilarang zina. Wah, ya. Allah katakan dalam surah Ali Imran 193, Rabbana faghfir lana dzunubana, wahai Rabb kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, hapuskanlah ya Allah semua kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, ya Allah, wafatkan kami, matikan kami beserta orang-orang yang berbakti. Masya Allah. Ya, ulil albab itu berbakti Pak sebenarnya. Para ulama katakan, Masya Allah. Ya. Dan juga orang-orang yang bertaubat Pak. Orang-orang yang bertaubat itu orang-orang yang merindukan husnul khatimah. Siapa contohnya? Tukang sihirnya Fir'aun. Dulunya mereka para penyihir. Tapi ketika Nabi Musa atas izin Allah bisa menunjukkan mukjizatnya, menjadikan mereka tuh bertaubat dan mereka meraih husnul khatimah. Itulah menjadi permohonan mereka yang Allah abadikan dalam surah Al-A'raf 126. Rabbana afril alaina sabra. Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami itu. Yang mereka minta kesabaran. Kenapa? Yang dihadapinnya tuh manusia paling bejat, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan akan mengeksekusi mereka dengan cara begitu kejam. Ya, tangan kanan dipotong, kaki kiri dipotong, silang. Begitu selanjutnya, tangan kiri dipotong, kaki kanannya dipotong, dicungkil matanya dan sebagainya. Ya, diseru mereka untuk kembali kepada ajaran ya Fir'aun, tapi mereka nggak mau. Makanya mereka minta, ya, berikanlah kesabaran untuk bisa tetap kokoh menjaga keimanannya. Kemudian ujungnya apa? Wa tawaffana muslimin. Wafatkan kami ya Allah, matikan kami dalam keadaan muslim. Pengen husnul khatimah ya Allah. Ini kajian panjang sebenarnya Pak. Anak ambil poin-poinnya saja ya. Nah, biasanya anak beri kajian ini dalam 2 sesi pertemuan. Baik, kemudian apa saja tipsnya Ustaz agar kita bisa husnul khatimah? Anak sampai pada poinnya saja ya. Nah, yang pertama, tauhidkan Allah. Ini kunci agar kita bisa husnul khatimah. Tauhidkan Allah. Ini kajian di sini siapa yang ngisi Pak? Selain guru kami. Terus Muhammad At-Tamimi. Baik, maaf. Nah, ya Allah. Jadi agar kita bisa husnul khatimah, maka tauhidkan Allah. Ini kiat utama Pak. Dalilnya apa Ustaz? Fussilat ayat 30. Tauhidkan Allah, jangan berhenti. Istiqamah di atas tauhid. Ya Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Fussilat ayat 30, ya. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya ya orang-orang yang berkata Rabb kami hanyalah
Allah. Mentauhidkan Allah enggak? Ya. Apakah berhenti sampai di situ? Enggak. Allah lanjutkan perintah berikutnya. Summastaqamu. Kemudian istiqamahlah di atas tauhid. Makanya Allah pesan, janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan tetap Islam. Berarti peringatan Allah ini mengisyaratkan enggak sedikit orang yang melepaskan keislamannya. Terbukti di dalam Al-Lu'lu' Al-Maknun, Syekh Al-Azini, seorang pakar sejarah, beliau punya kitab sirah nabawiyah cukup bagus, judulnya Al-Lu'lu' Al-Maknun. Ana sampaikan materi itu di beberapa tempat ya, 4 jilid, masya Allah. Beliau bawakan satu riwayat yang dimana derajat sanad riwayat tersebut hasan, artinya ini hadis yang makbul, bisa diterima. Ada seorang yang bernama Abdullah ibn Abi Sarah. Ini orang yang masya Allah, ya awalnya masya Allah, dia wakana qad aslam, dia adalah seorang muslim, bahkan bukan cuma muslim, dekat banget sama Nabi. Wa huwa katibul wahyi, beliau itu adalah seorang penulis wahyu, sekretarisnya Nabi. Fa'azallahu syaitan fartadda. Sayang kitab itu belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kitab sirah banyak, tapi yang Ana sampaikan ini, riwayat yang Ana dapatkan dalam kitab tersebut belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian syaitan berhasil menggelincirkan dirinya yang pada akhirnya menjadikan dirinya murtad. Tuh, alhamdulillah. Ketemu Nabi, bukan ketemu aja, dekat banget sama Nabi, sekretarisnya Nabi. Ya Allah, murtad. Walahiqa bil kuffar, dan dia mengikuti orang-orang kafir sampai matinya. Ya Allah. Makanya Allah perintahkan istiqamah. Ini orang sebelumnya mentauhidkan Allah, ya, tapi nggak istiqamah. Makanya Allah katakan summastaqamu. Kalau kita sudah mentauhidkan Allah, kita istiqamah, maka insya Allah husnul khatimah Allah akan berikan. Makanya Allah gambarkan di kelanjutan ayat tersebut, atau ayat ini Fussilat ayat 30, bagaimana gambaran orang yang husnul khatimah ketika akan menemui ajalnya. Ya Allah, kita semua takut, dan ini tabi'i, sesuatu yang wajar. Manusia kalau menghadapi kematian takut. Gimana nggak takut? Nggak ada satupun yang nanti akan menemani diri kita. Andai-pun nanti diantar oleh 3 hal, 2 hal, nah dikatakan dia akan pergi. 1 yang akan menemani diri kita, 2 itu keluarga dan juga harta, mengiringi itu jenazah antri. Tapi selesai dipendam, balik yang 2, yang menetap, yang menemani si mayit di dalam kubur, amalnya. Ya Allah. Makanya tentu secara tabiat manusia itu takut menghadapi kematian. Ya Allah. Di sisi lain pun sedih. Kalau ngadepin kematian tuh sakit keras, sedih. Kenapa? Kenapa sedih? Karena akan meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Meninggalkan apa yang sudah selama ini kita cintai, kita rintis puluhan tahun, ya. Kita harus tinggalkan. Ya Allah. Tapi lihat orang-orang yang istiqamah di atas tauhid, menjelang kematiannya, Allah tunjukkan ciri-ciri husnul khatimahnya. Ya, di kelanjutan ayat tersebut, ini keadaan orang yang husnul khatimah dengan sebab dia mentauhidkan Allah dan istiqamah di atas tauhidnya. Ya. Maka saat detik-detik menjelang kematiannya, Allahu Akbar, Allah kasih bisyarah, berita gembira. Turun serombongan malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun tuh dari langit serombongan malaikat. Tafsir ayat ini dijabarkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan orang yang sakaratul maut. Hadis yang sangat panjang, yang intinya bagi orang-orang yang beriman, turun tuh memang serombongan malaikat yang dari langit, mereka turun
Berapa banyak Ustaz? Maddal basar. Nabi katakan sejauh mata memandang. Makanya kita dapati fenomena ya, orang yang sedang sekarat atau nazak menjelang kematiannya, kadangkala keluarga bilang, Ustaz, tolong Ustaz, abah ana, umi ana udah gak respon, pandangannya kosong. Suka gak antum dengar itu? Atau melihat langsung tuh orang yang gak lama kemudian menemui kematiannya. Menurut kita kosong, tapi Allah perlihatkan hal gaib berupa turunnya malaikat di pandangan mata orang tersebut. Yang Nabi katakan maddal basar, sejauh mata memandang. Makanya boleh jadi kelihatannya sih kosong, tapi pada diri orang yang sedang sakarat itu dia melihat. Yang dimana malaikat tersebut membawa kafan dari surga dan juga hanut, minyak wangi yang aromanya luar biasa, semua dari surga. Ya Allah. Jadi malaikat maut itu belakangan. Ya. Kemudian datanglah yang terakhir malaikat maut saat akan mengeksekusi atas perintah Allah, mencabut rohnya. Ya. Fajalasa 'inda ra'sihi ay kama qala. Nabi jelaskan, maka datanglah malaikat maut yang mengambil posisi di dekat kepalanya. Nah, itu jelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah dan dia istiqamah di atas tauhid, ya, Allah kabarkan nih, malaikat turun untuk mencabut rohnya, kemudian menyampaikan, alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan juga bersedih hati. Kenapa? Karena malaikat tersebut membawa berita gembira yang datangnya dari Allah tentunya, untuk disampaikan kepada orang tersebut, orang yang beriman itu. Wa abshiru bil jannah, ya Allah, dikabarkan berita gembira tentang syurga. Buat siapa? Buat dirinya. Ya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya Allah, disampaikan berita gembira, Allah sudah siapkan syurga untuk dirimu. Ya Allah. Ya. Syaratnya apa yang pertama, Pak? Jaga tauhid kita, mentauhidkan Allah dan istiqamah. Tauhidkan Allah dari sisi rububiyah. Kita esakan Allah, hanya Allah yang mampu mencipta dengan segala bentuk penciptaan. Hanya Allah yang mampu menguasai, ya. Hanya Allah yang mampu mengatur segala sesuatu. Makanya poin pembagian rezeki itu masuk dalam bab pengaturan, mempertemukan jodoh. Makanya konsep tauhid rububiyah, Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin dan para ulama lainnya menyederhanakan pemahamannya, intinya adalah kita mengesahkan Allah berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah yang hanya Allah saja mampu melakukannya, yang lain enggak. Terangkum dalam 3 perbuatan: al-khalq, mencipta; al-mulk, menguasai atau merajai; wa tadbir, mengatur. Masya Allah. Ya. Kita esakan Allah, kita tauhidkan Allah dari sisi al-uluhiyah. Sisi tauhid inilah, tauhid yang inilah yang menjadi, sisi tauhid inilah yang banyak terjadi penyimpangan di kalangan kaum muslimin. Satu sisi mereka beribadah kepada Allah, tapi di sisi lain mereka masih beribadah juga atau meyakini selain Allah. Ya. Baik. Nah, dan inilah yang menjadi poin tauhid yang Nabi sampaikan kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Karena orang musyrikin Quraisy dari sisi rububiyah mantap. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Dan jika engkau bertanya kepada orang-orang musyrikin Quraisy, siapa tuh yang menciptakan langit dan bumi? Berarti kaitannya dengan rububiyah kan? Rububiyah kan? Maka niscaya la yaqulunallah, niscaya mereka mantap jawab Allah. Berarti mereka mantap dari sisi rububiyah. Tapi kenapa tetap mereka disebut musyrik? Karena mereka rusak pada sisi tauhid al-uluhiyah.
Di saat mereka berdoa, doa itu ibadah. Kenapa mempartisipasikan makhluk dengan menyebut Lata, Uzza, Manat, Hubal dan sebagainya? Yang esensinya sama, itu pula yang terjadi di zaman sekarang. Walaupun bukan sebutannya Lata lagi, tapi ulama-ulama. Bukankah Lata, Uzza, Lata itu orang saleh tuh, yang punya kontribusi, suka ngasih makan, ya, bikin adonan roti, ya, kemudian dia bagi-bagi gratis kepada jamaah haji yang datang. Tuh, ini orang baik, Pak. Itu juga yang terjadi di zaman sekarang. Orang jadikan yang katanya ini yang anak jadikan sebagai perantara ini orang saleh, Ustaz. Sama, Lata juga demikian. Ya, itulah kesyirikan. Karena saat berdoa Allah tidak butuh perantara. Makanya perintah Allah, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Kepadaku langsung. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Dan aku pasti menjawab doa dari orang-orang yang berdoa kepada diriku. Allahu Akbar. Nggak butuh perantara. Andai pun kita diperbolehkan minta doa kepada manusia sebagai perantara, boleh. Syaratnya orang itu adalah orang saleh. Dan belum selesai. Orang salehnya itu masih dalam keadaan hidup. Ya. Atau kita minta doa kepada orang yang kedudukannya sangat mulia bagi diri kita selaku anak, yaitu orang tua. Boleh. Tapi kalau udah mati nggak boleh, jemaah. Itulah kesyirikan. Itu yang didakwahi oleh Nabi SAW agar musyrikin Quraisy menghentikannya. Mereka nggak lakukan lagi. Itu. Zaman sekarang kan begitu. Kalau dinasihatin, Ustaz, ini orang saleh. Iya orang saleh, kita husnuzan. Tapi beliau sudah wafat. Orang yang sudah wafat tidak bisa memberikan manfaat ataupun madarat. Terbukti saat kita datang ke makam Nabi SAW, ada yang meragukan kemuliaan makam Nabi SAW. Kita semua mengakui tidak ada makam yang lebih mulia, kuburan yang lebih mulia dibandingkan kuburan Nabi SAW. Semulia-mulianya kuburan yang ada di muka bumi itu kuburan Nabi SAW. Bagaimana anjuran beliau saat kita datang berziarah? Kita selesai dari Raudhah nih, ya kan gitu ya. Kemudian jalur keluarnya itu diarahkan nanti ziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi cuma anjurkan, ucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau kita mau tambahin boleh salawat, Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya. Sampaikan juga salam kepada sahabat yang memang Allah tuh tetap dekatkan diri keduanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar dan Umar. Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya Umar ibn Al-Khattab wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidak ada demi Allah satupun riwayat Nabi melanjutkan nanti kalau datang menziarahi kuburanku minta aja apa yang kau inginkan. Tidak ada, Pak. Tapi itu dilakukan. Terbukti. Itu, Pak, info dari rekan-rekan Ustadz. Yang boleh jadi mereka pernah ditugaskan saat kuliah mungkin di Madinah ya, karena di Madinah lebih dekat tentunya. Ditugaskan untuk membersihkan tuh areal makam Nabi SAW. Ya, itu kan dari balik pintunya itu kan, itu ada celah-celah, ya. Itu ada ruang lagi tuh, Pak, berlapis-lapis. Kadang-kala mahasiswa Indonesia dapat tuh jatah untuk membersihkan. Ketika ngebersihkan tuh banyak kertas, Pak. Banyak kertas. Dan kalau dibuka tuh kertas, itu kebanyakan bahasa apa? Indonesia. Ya Rasulullah, sampaikanlah kepada Allah agar aku enteng jodoh. Masih jomblo nih rupanya, gitu ya. Agar dapat keturunan, agar usaha saya lancar, agar karir saya mentereng. Tuh. Ya Allah, subhanallahirrahmanirrahim. Ya, dan ini bentuk-bentuk kesyirikan dari sisi ibadah, dan ini paling banyak menimpa kaum muslimin. Ya,
Masya Allah. Kemudian kita tauhidkan Allah dari sisi al-asma' was sifat. Allah itu memiliki nama-nama yang menunjukkan kesempurnaan dirinya. Nama sekaligus sifat. Dan para ulama katakan, makanya seperti Syekh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin Al-Badr, beliau punya buku yang Masya Allah, kitab yang sangat bagus, Fiqh Asma' Al-Husna. Ya, itu untuk apa sih manfaat kita belajar fikih Asmaul Husna? Agar kita kenal Allah. Semakin mengenal Allah, tumbuh rasa cinta kita kepada Allah. Sebagaimana kita tuh memutuskan wanita yang sekarang hidup mendampingi kita. Kenapa kita putuskan dia jadi pendamping hidup kita? Karena kita udah kenal dia. Ya, akhirnya kita memutuskan dia menjadi pendamping hidup kita. Dan cinta kita pun kita berikan untuknya. Ya. Kenapa kita nggak cinta sama Allah? Karena kita nggak kenal. Cara untuk mengenal Allah, pelajari diantaranya Asmaul Husna. Makanya ada tauhid al-asma' was sifat. Ya Allah. Yang kedua, agar kita bisa husnul khatimah. Jadi pertama apa Pak? Iya, tauhidkan Allah dan istiqamah di atas tauhid. Yang kedua, kathratu al-maut. Sering-sering mengingat tentang perkara kematian. Ya. Nabi katakan, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Sering-seringlah engkau mengingat tentang perkara yang memutus segala bentuk kelezatan. Apa itu? Mati. Kita belum mati aja nih Pak. Nih, kalau Allah cabut sedikit aja nih kenikmatannya, ya, maka kelezatan udah gak kita rasakan. Apalagi menjelang kematian, apalagi benar-benar mati, itu benar-benar memutus kelezatan. Coba aja sakit gigi. Ini kan sakit gigi jarang orang sakit gigi mati gitu ya. Kecuali kalau yang berkaitan dengan saraf, cabut giginya, sarafnya nyambung. Tapi kalau sakit giginya aja sebenarnya ini bukan penyakit yang membahayakan gitu ya. Tapi gimana kira-kira? Disodorin nih duren montong gitu, tapi lagi sakit gigi, masih lezat? Tidak lezat lagi. Ya, Masya Allah. Nabi perintahkan kita tuh untuk mengingat atau sering mengingat perkara kematian. Itu tuh yang bikin kita tuh pada akhirnya ya akan mempersiapkan bekal terbaik untuk menghadapi kematian tersebut. Pada akhirnya kalau orang udah sering ingat mati, dia punya bekal yang cukup, maka mudah-mudahan target husnul khatimah akan lebih mudah Allah berikan. Ya, sering mati. Karena kalau orang nggak ingat mati, udah nggak kenal tuh halal haram, yang ada di otaknya adalah obsesi dunia. Orang nggak ingat mati, dia merasa hidup selama-lamanya. Ya Allah, antum udah punya istri cantik ya akhi. Ya, kenapa antum masih selingkuh dengan cara yang tidak Allah halalkan? Ya, kenapa? Ini orang nggak ingat mati, Pak. Ya Allah, makanya penting untuk mengingat mati. Itu metode yang efektif untuk kita bisa meraih husnul khatimah. Bahkan banyak ulama menjelaskan di antara hal yang bisa menggiring kita khusyuk di dalam salat, yaitu saat kita mau salat kita ingat mati, sehingga kita merasakan ini salat terakhir kita nih. Orang kalau the last chance, kesempatan terakhir, kira-kira maksimal ya? Besok nggak ketemu lagi ini Isya. Ya Allah, makanya kesempatan terakhir ini akan manfaatkan semaksimal mungkin untuk khusyuk di dalam salat. Berdampak baik Pak kalau orang mati. Makanya rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati dirinya. Ini cerita dari rekan Ustadz yang pernah mendakwahi beliau, Freddy Budiman. Tahu Pak? Siapa dia? Sepak terjangnya kita tahu ya. Ini gebong narkoba kelas internasional, bukan kelas ecek-ecek, internasional tuh. Ya, di akhir menjelang kehidupannya, saat akan dieksekusi, taubatnya luar biasa Pak. Kita husnuzon, kita kan diperintahkan untuk husnuzon dan mengambil hikmah. Dan ini Masya Allah, nah, merinding Pak. Karena belum tentu kita bisa seperti beliau Pak. Walaupun sepanjang hidupnya, kebanyakan umurnya itu beliau gunakan untuk bermaksud kepada Allah. Tapi kan yang terpenting husnul khatimah, ending yang baik, yang indah. Makanya Nabi katakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seorang itu dinilai dari akhir, dari ending. Ya Allah,
luar biasa. Itu luar biasa beliau. Taubatnya itu kelihatan luar biasa. Saat akan dieksekusi beliau minta tuh untuk mengerjakan salat dulu. Boleh jadi beliau bertobat kepada Allah. Dan saat dieksekusi beliau minta agar matanya itu nggak perlu ditutup. Saat akan ditembak mati beliau nggak mau ditutup matanya. Kenapa? Ya, boleh jadi beliau agar beliau merasa mengingat tentang dosa-dosa di masa lalu sebagai bentuk taubatnya yang taubatan nasuha. Ini dahsyat. Subhanallah. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati dirinya. Ya Allah, itu ingat mati. Nah, kalau kita kan nih, kita nggak tahu mati kapan, tapi pasti gitu loh. Udah keyakinan kita bahwa mati itu pasti. Terlebih mati itu sifatnya faja'ah, tiba-tiba. Mati itu bukan karena sakit, enggak. Kan banyak banget tuh ya kita dapati cerita, dan boleh jadi teman-teman atau orang-orang dekat kita dibangunin sama bini, ya nggak bangun lagi, padahal sehat Ustaz tuh. Jadi pembuktian dari Allah kematian sifatnya faja'ah, tiba-tiba. Maka orang yang pintar adalah yang dia mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Selesai ya. Bagaimana kajian di sini? Konsepnya gimana? Selesai. Isya selesai gitu ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, udah masuk Isya ya. 3 menit lagi. Terakhir, 1 poin lagi ya. Nah, agar kita mendapatkan husnul khatimah, maka perbanyak doa, Pak. Ya Allah. Doa itu luar biasa, Pak. Makanya banyakin doa kepada Allah agar Allah karuniakan husnul khatimah. Ya. Walaupun tidak mesti harus dengan bahasa Arab. Kalau mau pakai bahasa Arab tadi doanya Nabi Yusuf. Ya. Tawaffani muslimah. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Wa alhiqni bisalihin. Ya, masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Itu Pak, Masya Allah. Itu di antara doanya. Mau pakai bahasa kita, tafadhol. Atau terakhir sebagai penutup, doa sebelum tidur Pak. Ragamnya banyak Pak. Para ulama mengumpulkan periwayat dan hadis tentang doa yang Nabi ajarkan sebelum tidur. Dan kita tahu kan yang paling singkat, karena memang itu yang kita sukai. Ustaz, doa yang paling pendek gimana Ustaz? Nah, Anda juga suka. Nah, ada doa juga Pak yang memang Nabi SAW ajarkan untuk kita baca sebelum tidur. Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, ya aku serahkan jiwaku kepadamu ya Allah. Wa fawwadtu amri ilaik. Aku serahkan semua urusanku kepadamu ya Allah. Makanya kalau baca doa ini sambil deresapi, utang banyak, ya, bini bawel dan ataupun hal-hal nggak enak, insya Allah kita nyaman Pak menghadapi kehidupan. Kenapa? Ini kita udah serahin sama Allah. Wa fawwadtu amri ilallah atau ilaik. Aku serahkan urusanku kepadamu ya Allah. Wa alja'tu dhahri ilaik. Aku sandarkan punggungku ya Allah kepada dirimu. Arti aku lemah, aku butuh tempat bersandar yang maha kuat, yang maha kokoh, tidak lain Engkau ya Allah. Ya, la malja'a wa la manja minka ilaik. Enggak ada tempat bersandar dan keselamatan ya kecuali hanya darimu ya Allah. Kemudian Allahumma amantu bi kitabika anzalt. Aku beriman kepada kitab suci yang Kau telah turunkan, yaitu Al-Qur'an. Ya. Kemudian wa bi nabiyyika alladzi arsalt. Aku beriman kepada nabi yang pernah Engkau utus, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan nih, kalau doa kita sebelum tidur seperti itu, fa in mutta min lailatika fa anta 'alal fitrah. Kalau doa ini, ucapan ini yang menjadi akhir dari ucapanmu sebelum tidur, kemudian ternyata Allah wafatkan, kita nggak bangun lagi, maka sesungguhnya orang ini mati dalam keadaan fitrah, berarti husnul khatimah. Allahu akbar. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.